Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candita Mulyani Rista Alam, NPM 181000229 dari kelas B mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata di bawah pembimbing Ibu Tuti Restuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kontrak yang tidak dapat diberlakukan yang dilihat dari dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Anglo-Saxon. Menurut Subjekti, kontrak adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perkembangan hukum kontrak atau perjanjian di dalam praktik khususnya dalam bisnis, termasuk juga perjanjian lebih semakin pesat dan memiliki persoalan yang kompleks. Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu contract law. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan overeenkomst. Suatu peristiwa adalah suatu di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kontrak seringkali berisi klausul yang tidak dapat diberlakukan setidaknya, tidak dapat diberlakukan seperti yang tertulis. Meskipun kesalahan dapat menjelaskan beberapa klausul tersebut, istilah yang tidak valid seringkali digunakan oleh aktor canggih yang sangat menyadari bahwa istilah tersebut tidak dapat diberlakukan seperti yang tertulis. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas di sini adalah yang pertama, bagaimana perbandingan asas itikat baik dalam perjanjian kontrak menurut sistem hukum Indonesia atau civil law dengan common law atau Anglo-Saxon. Yang kedua, bagaimana pencantuman kontrak dan syarat sewa yang tidak bisa diberlakukan dalam sistem common law dan hukum Indonesia. Yang pertama, bagaimana perbandingan asas itikat baik dalam perjanjian kontrak menurut sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Anglo-Saxon. Di sini kita akan melihat dari pertama yang asas itikat baik perjanjian dalam sistem hukum menurut common law atau Anglo-Saxon. Sistem hukum common law ini dianut oleh negara-negara yang berbahasa Inggris beserta dengan persemakmurannya seperti negara Inggris, Amerika Serikat, Hong Kong, India, Republik Irlandia, Pakistan, Selandia Baru, Perandak, Kanada, dan Australia. Itikat baik dalam kontrak merupakan asas yang paling penting, namun menimbulkan banyak penafsiran yang berbeda pada setiap negara. Seperti halnya dengan menganut sistem hukum common law yang melihat itikat baik bukan dimulai dari prakontrak, melainkan dari isi kontrak. Padahal dalam perjanjian atau kontrak itikat baik, pada tahap kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu. Tetapi hal ini berbeda dengan sistem hukum di common law. Di dalam menghadapi ketidaksionalan dan ketidakpatutan baik dalam negosiasi dan penyusunan kontrak, di negara-negara dengan sistem common law tidak selamanya dianut perluasan itikat baik ke dalam hubungan prakontrak. Hukum di negara Amerika Serikat berpendapat bahwa itikat baik hanya ada setelah kontrak ditandatangani. Dalam sistem common law, arti itikat baik tidak lain adalah kejujuran dalam perilaku atau kejujuran dalam berinteraksi dagang, termasuk di dalamnya ada kejujuran. Dalam common law Inggris dikenal dua makna itikat baik yang berbeda, yakni good faith performance dan good faith purchase. Good faith performance berkaitan dengan kepatutan atau yang objektif.
atau reasonableness pelaksanaan kontrak. Yang kedua, kita lihat dari asas itikat baik perjanjian dalam sistem hukum sivil law atau Eropa kontinental. Perkembangan sistem hukum sivil law diilhami oleh para ahli dalam menentukan atau memuat peraturan hukum secara sistematis dan utuh. Itikat baik atau good faith dalam pelaksanaan kontrak merupakan lembaga hukum yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh civil law. Karena prinsip itikat baik di negara-negara civil law banyak dipengaruhi tradisi hukum Romawi dan Yunani. Itikat baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada 3 bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Yang pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. Yang kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak ketiga dalam satu pihak. Dan yang ketiga, para pihak mematuhi kewajiban dan perilaku seperti orang yang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan. Di negara-negara maju yang menganut civil law system, pengadilan memberlakukan asas itikat baik bukan hanya dalam tahap penandatanganan dan pelaksanaan saja, tetapi juga dalam tahap perundingan. Itikat baik dalam kontrak dibedakan antara itikat baik prakontrak atau pre-kontraktual good faith dan itikat baik pelaksanaan kontrak atau good faith on contract performance. Itikat baik di dalam fase prakontrak disebut sebagai itikat baik subjektif. Itikat baik prakontrak adalah itikat baik yang harus ada saat para pihak melakukan negosiasi. Itikat baik prakontrak bermakna kejujuran atau bisa disebut sebagai honesty. Yang kedua, rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pencantuman kontrak dan syarat sewa yang tidak bisa diberlakukan. Dilihat dari sistem common law dan civil law. Yang pertama, dalam sistem common law, perkataan kontrak dalam bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, kontrak bahasa, dan Jerman, Vertrag. Ditujukan pada semua perjanjian yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum atau yang lebih tepat lagi, pelaksanaannya dapat dituntut di muka hakim atau di pengadilan. Dengan demikian, maka perkataan kontrak merupakan lebih sempit dari agreement, karena pengertian agreement juga meliputi persetujuan-persetujuan yang tidak dapat dituntut di muka hakim atau pengadilan. Asas konstitusionalisme dalam hukum perjanjian, yaitu asas bahwa sudah sah mengikat dalam detik tercapainya sepakat atau konsensus merupakan asas universal. Law of Contract di Amerika Serikat membagi perjanjian dalam informal kontrak, yaitu yang lazim. Dalam format kontrak yang membutuhkan bentuk dan cara tertentu. Format kontrak dibagi dalam kontrak universal atau dapat disamakan dengan akta autentikita, reconnaissance yaitu atau pengakuan di muka sidang pengadilan. Teori etika normatif terbagi dalam 2 kategori besar, yaitu deontologi dan teologi. Dikotomi ini didasarkan pada perbedaan kuno antara yang baik dan yang adil. Teori deontologis murni menundukkan yang baik kemudian yang adil yang menekankan bahwa seseorang harus adil, yaitu melakukan tugasnya atau menyetujui hak-hak orang lain. Bahkan jika hasil dalam contoh khusus adalah
kebaikan akan lebih besar daripada yang buruk. Salah satu argumen deontologis dapat digunakan untuk menolak kesimpulan yang keras dan cepat ini, agar tidak salah mempresentasikan dengan menggunakan istilah menyesatkan. Penerima penawaran sebagai orang yang rasional tidak menandatangani kontrak tanpa memahami dan dengan jelas maksud dan kedudukan setiap istilah yang ada. Istilah menyetujui dan menyetujui konsekuensinya. Terhadap hal ini dapat ditujukan bahwa biasanya masuk akal untuk menandatangani perjanjian tanpa pemahaman penuh dalam penyelesaian prinsip-prinsip universal yang saling bertentangan ini. Common law telah memihak menerima penawaran dengan alasan bahwa lebih baik melindungi yang bodoh daripada mendorong yang tidak normal. Beberapa batasan doktrinal tentang ganti rugi berasal dari kekuatan hakim bahwa hasrat akan mendistorsi penilaian juri. Bukti dari hal ini adalah aturan yang pada prinsipnya bisa dibilang tidak dapat dipertahankan, bahwa kerusakan luar biasa harus memiliki hubungan yang tepat atau wajar dengan kerusakan yang sebenarnya. Salah satu aspek konversional dalam ganti rugi adalah apakah kerugian tersebut dapat diberikan dengan benar untuk tanggung jawab perwakilan. The American Law Institute mengambil posisi bahwa tergugat tidak dilindungi dari tanggung jawab hanya karena tindakannya merupakan agen. Prinsip ini mempengaruhi masalah kita. Yang pertama, para pihak pemberi penawaran mungkin adalah perusahaan yang bertindak hanya melalui agen. Sedangkan dilihat dari Indonesia, persyaratan dalam perjanjian sewa yang tidak dapat diberlakukan lagi apabila objek sewa tersebut didasarkan terjadi suatu peristiwa di luar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan musnahnya barang atau objek sewa tersebut. Musnahnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa dapat dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama musnah secara total atau seluruhnya, dan yang kedua musnah sebagian barang yang menjadi objek perjanjian dalam sewa menyewa tersebut. Di Indonesia berakhirnya perjanjian kontrak secara tegas diatur, melainkan dalam KUH Perdata hanya menyebutkan mengenai hapusnya perikatan yang berada pada pasal 1381 KUH Perdata. Walaupun demikian, ketentuan-ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian, karena pada umumnya perjanjian pada umumnya lahir karena adanya perikatan. Jika perjanjian sewa-menyewa yang diadakan secara tertulis, maka perjanjian sewa-menyewa itu berakhir demi hukum atau secara otomatis. Apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya lagi suatu pemberitahuan, kontrak tersebut akan diberhentikan. Jadi dapat disimpulkan yang pertama, negara yang menganut sistem hukum common law melihat itikat baik bukan dimulai dari fase prakontrak, melainkan dari fase pelaksanaan kontrak atau yang ada dalam isi kontrak. Pada fase pelaksanaan kontrak ini sering disebut sebagai itikat baik objektif. Itikat baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai itikat baik objektif yang lebih mengacu kepada isi perjanjian. Berbeda halnya dengan sistem hukum civil law. Dalam sistem hukum civil law, pendekatan terhadap filosofi dari kontrak yang menitikberatkan atau memusatkan pada hubungan para pihak.
Hubungan ini mengisyaratkan kewajiban itikat baik bukan saja ketika kontrak ditandatangani, tetapi juga sebelum kontrak itu ditutup, yaitu pada saat negosiasi dimulai. Yang kedua, kesimpulan dari yang kedua, dalam menyelesaikan prinsip-prinsip universal yang saling bertentangan ini, Common Law telah memihak penerima penawaran dengan alasan bahwa lebih baik melindungi orang yang bodoh daripada mendorong yang tidak bermoral. Sedangkan di dalam KUH Perdata yang dianut hukum Indonesia tidak ditentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu, perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis dan juga bisa secara lisan atau secara langsung. Jika perjanjian sewa-menyewa itu diadakan secara tertulis, maka perjanjian sewa itu berakhir demi hukum atau secara otomatis. Dan apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya lagi suatu pemberitahuan saat pemberhentian untuk itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.